wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Channel yang membahas tuntas tentang BBMA, channelnya para pembelajar BBMA. Baik, setiap hari Minggu kita akan mengadakan program question and answer, yaitu program tempatnya bertanya apapun, khususnya tentang BBMA. Dan seluruh pertanyaan yang masuk akan kami ringkas untuk mendapatkan poin-poin utama yang dipertanyakan, sehingga jawabannya juga bisa menjawab seluruh pertanyaan, karena banyak pertanyaan yang hampir-hampir mirip substansi yang dipertanyakan, ya. Jadi ada banyak, kami tidak bisa membacakannya semua, tapi paling tidak kami sudah mendapatkan ringkasan, dan empat orang penanya ini sepertinya sudah mewakili hampir seluruh yang ditanyakannya, karena semua hampir kebanyakan seputar CSAK, seputar momentum, ada yang masalah menentukan target, TPSL, entry exit, ya, dan yang paling banyak adalah yang menyatakan kebingungannya mau belajar BBMA dari mana, ya, itu yang paling banyak. Ini ada dari, kita bacakan beberapa, ya, dari Pak Tony dari Malang, menanyakan tentang CSAK seperti apa, yang akan ada re-entry-nya, dan momentum seperti apa yang akan berterusan. Kemudian pair apa yang mudah untuk ditradingkan, ya. Pertanyaan selanjutnya ada juga dari rekan kita Pak Jul dari Singapura, yang beliau menanyakan tentang entry dan exit, ya. Kalau entry-nya di H4, exit-nya di mana, begitu. Kemudian ada kawan kita juga dari Padang, Pak Sam, ini tentang bagaimana ekstrim itu sebenarnya yang valid. Dan ada juga dari, ini mewakili dari hampir 10 pertanyaan, ya. Ibu yang terakhir ini, Ibu Weni dari Semarang, katanya bingung mau belajar BBMA dari mana mulainya, ya. Ini hampir mewakili pertanyaan, hampir 10 pertanyaan, ya. Mungkin kita akan bahas, dan yang tidak kami bacakan itu hampir-hampir sama, ya. Hampir-hampir sama, kebanyakan menanyakan tentang CSAK, momentum, entry exit, dan menentukan TPSL. Hampir rata-rata kebanyakan seperti itu. Oke, langsung saja kita bahas pertanyaan ini satu persatu, semoga bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang terbanyak pada kesempatan kali ini adalah mengenai CSAK, ya. Jadi untuk memahaminya, sekarang kita abaikan dulu yang multi time frame, ya. Jadi kita harus lihat dulu seperti apa CSAK itu dan apa gunanya, ya. Jadi sebenarnya CSAK itu adalah peralihan tren dalam Bollinger Band, ya. Jadi peralihan tren dalam Bollinger Band, sebagaimana salah satu fungsi dari Bollinger Band ini sebenarnya adalah untuk melihat tren, bisa juga. Diciptakannya Bollinger Band itu salah satunya adalah untuk melihat tren. Kenapa kita katakan Bollinger Band ini bisa untuk melihat tren? Karena garis tengah Bollinger Band ini kan moving average, ya. MA 20 yang metodenya simple. Jadi MA
mid BB ini adalah moving average MA20. Jadi untuk meyakinkan kita coba buktikan. Ini kan mid BB nya warna kuning. Coba kita masukkan moving average periode 20. Metodenya mudah atau simple, aplikasi close. Kita buat warna hitam, 4 pixel berjelas nampak. Selesai. Nah, ini kan mid BB nya sudah tertutup warna hitam. Artinya mid BB ini memang MA20, moving average. Fungsi MA itu adalah memang untuk tren. Jadi ketika harga di atas MA maka trennya cenderung naik. Jika harga di bawah MA maka trennya cenderung turun. Dan untuk top dan low BB ini adalah standar deviasi dari MA20. Istilahnya apa ya, kita kira-kira ya, pantulan lah, semacam pantulan atau cermin atau apa gitu. Yang penting dia mengambil rumus dari sini juga. Volatilitas segala macam itu sebenarnya tidak terlalu penting untuk kita bahas karena ini sudah langsung siap pakai saja ya. Nah, jadi yang dikatakan CSAK itu adalah ketika harga membreak mid BB ini. Ini kita ambil contoh beberapa dulu ya. Ini di time frame H4 BTC USD. Kita ambil dulu dari yang terbaru. Ini awalnya harga di bawah sini, di bawah MA20 yang warna hitam ini ataupun mid BB. Kemudian dia berpindah ke atas. Ini yang dikatakan CSAK, dan inilah yang dikatakan peralihan tren dari tren turun. Tren turun di BB itu adalah antara mid BB ke low BB. Jadi begitu dia berpindah ke atas ini berarti tujuannya adalah top BB, begitu. Ini awalnya dia di atas MA20 ataupun di atas mid BB, kemudian dia muncul satu candle yang turun ke bawah mid BB atau dalam BBMA yang disebut CSAK, maka target selanjutnya adalah low BB, kan begitu. Ini awalnya dia di bawah, kemudian dia berpindah ke atas, tujuannya adalah top BB. Berpindah ke bawah, tujuannya adalah low BB, gitu. Ini kita belum berbicara multi time frame ya. Ini langsung sampai ke bawah. Ini perpindahannya menuju top BB. Terutama di time frame besar ini memang sangat jelas terlihat ya. Weekly, monthly itu sangat jelas itu. Ini ke bawah, ini tembus ke atas, dia ke top BB itu. Jadi itulah CSAK itu sebenarnya. Jika kita tidak ingin mempersulit pemahaman kita, yang penting kita lihat CSAK berpindah dari area atas Bollinger Band. Area atas, kita katakan area atas adalah mid BB ke top BB. Ada satu candle yang berpindah ke bawah, maka tujuannya low BB. Ada yang berpindah ke atas dari bawah, maka tujuannya top BB. Itulah sederhananya CSAK. Kemudian di sini ini ke multi time frame. Ini kita ada berdekatan dua sini ya, CSAK ini kita ambil sebagai contoh. Ini CSAK buy, dan ini CSAK sell. Kita ubah saja warnanya biar bisa kita konfirmasikan nanti di time frame bawahnya. Nah, jadi ada dua CSAK di sini berdekatan, sebagai contoh kita buat.
karena ini sekaligus menjawab pertanyaan, salah satu pertanyaan yang menanyakan CSAK seperti apa yang harus kita tunggu re-entry-nya. Kira-kira begitu ya maksud pertanyaannya. CSAK seperti apa yang akan ada re-entry-nya. Jadi ini ada dua CSAK berdekatan, kita uji CSAK ini. Jadi CSAK yang akan kita tunggu re-entry-nya adalah CSAK yang valid, yang satu time frame di bawahnya di saat candle itu close, CSAK itu close, harus momentum. Ini dari sini yang pertama, kita cek yang warna ini di time frame H1. Ini dia momentum ya, momentum. Ada momentum di sini. Berarti CSAK H4 tadi valid. Tapi di mana re-entry-nya kan begitu. Begitu ini CSAK, kita tidak melihat di sini ada re-entry. Nah, berarti ya sudah tidak entry kan begitu saja sederhananya. Nah, dia begitu sampai di sini. Ini memang ada menyentuh sedikit. Ini. Nah, ini bisa juga entry di sini. Kalau kita secara satu time frame. Tapi kalau dikonfirmasi mungkin ini tidak valid re-entry-nya. Jadi bagaimana solusinya? Ya, ini ada CSAK dan dia tidak mengasih kita re-entry, ya sudah berarti tidak entry. Kan gitu. Itu memang peraturannya seperti itu. Atau ini kan tadi CSAK di H1 pasti momentum. Setiap momentum pasti ada re-entry, kan begitu. Kita cek apakah ada dia ngasih re-entry kita kesempatan. Nah, ini momentum. Momentum, setelah momentum akan ada re-entry. Re-entry di sini. Momentum lagi. Selama ada masih ada momentum berarti ada re-entry, re-entry lagi. Ini tidak ada momentum, berarti tidak ada re-entry. Kita tidak entry lagi kalau ini tidak momentum. Gitu. Jadi selalu ada kesempatan yang diberikan market kepada kita kalau kita menunggu sesuai yang kita inginkan. Jika tidak ada yang sesuai dengan yang kita inginkan, tidak usah entry, sederhananya begitu. Jadi re-entry di sini memang tidak ada re-entry, setelah CSAK tidak ada re-entry, tapi karena ini valid, maka ada re-entry momentum di time frame bawahnya. Ya, clear ya. Jadi walaupun tidak ada re-entry CSAK-nya, ada peluang pada re-entry momentum time frame bawahnya jika memang ini valid, dengan target hanya low BB. Jadi target CSAK itu kalau CSAK sell top BB, low BB. Jika dia CSAK buy targetnya top BB. Itu basicnya dulu. Nah, jadi di sini nanti pemberhentiannya di sini di top atau low. Jika dia langsung momentum bisa kita hold. Jika dia tidak momentum, nanti kita bisa lihat juga di time frame bawahnya jika terjadi ekstrim di sini misalnya di saat harga menyentuh low BB ini, time frame bawahnya ekstrim, ya close. Jika momentumnya clear, tidak ada ekstrim, lanjut hold gitu. Sekaligus menjawab pertanyaan juga dari kawan kita yang menanyakan entry exit, masalah entry exit ya di situ. Ya. Ini CSAK-nya valid akan ada re-entry. Tapi ini tidak ada yang menyentuh MA low. Jadi bagaimana? Berarti tidak entry di H4, tidak ada entry, belum ada peluang entry di H4. Nah, jadi seperti itu. Tapi karena ini valid, pasti ada re-entry momentum di time frame H1. Karena kan kalau CSAK-nya valid berarti ada momentum di time frame bawahnya. Kaidah BPMA itu setiap momentum pasti ada re-entry. Nah, berarti ada peluang. Seandainya di H4 tidak mengasih peluang, ya kita tidak masuk di H4 ini. Artinya kita tidak tidak ada alasan kita untuk entry di sini karena tidak ada re-entry. Tapi di time frame H1 karena ada momentum ini
candle pembentukan CSAK itu yang di H4 tadi, di H1-nya ini jadi momentum. Setiap momentum akan ada re-entry. Nah, ini area-area re-entry-nya di sini. Ini walaupun ini tembus tidak masalah. Karena re-entry itu valid sampai CSAK. Kan begitu. Jadi sini area-area re-entry. Nah, dan ini naik jauh. Jadi peluang kenaikan ini kita dapati di time frame H1 malah, di H4 tidak ada peluang kenaikan yang ini. Ya. Jadi seperti itu kira-kira ya pembahasan mengenai CSAK. Semoga bisa menjawab pertanyaan CSAK apa yang akan mengasih kita re-entry. Jawabannya CSAK yang valid. Jikapun tidak ada re-entry di time frame tersebut, kita ambil re-entry momentum di time frame bawahnya. Karena CSAK yang valid, satu time frame di bawahnya ada momentum. Kaidah BBMA, setiap momentum pasti ada re-entry. Gitu ya. Kemudian bagaimana caranya kita tahu momentum itu akan berterusan atau tidak? Itu adalah jawabannya di sini tadi, seperti yang biasa tadi di sini. Ini momentum re-entry, kemudian ini masih momentum re-entry, momentum re-entry, tidak ada momentum, harus berhati-hati kan begitu. Ini satu time frame ya, kita tidak berbicara multi time frame. Jadi selama masih ada momentum, masih ada peluang re-entry sampai dia MHP ataupun dia close di bawah mid BB atau CSAK balikan ya. Jadi CSAK yang terjadi di H4 tadi, candle arah ini valid terus menerus sebelum ada candle arah balikan. Sama halnya seperti ini tadi. CSAK sell ini valid sampai kemunculan candle yang ini. Jadi begitu ini muncul, ini sudah tidak valid lagi, tidak ada artinya lagi ya, karena tren terbarunya sudah berubah. Gitu ya. Kemudian menentukan target itu sebenarnya di sini saja ya, di time frame yang re-entry itu yang menentukan target basic, artinya yang dasar sekali yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai kita beranggapan re-entry kita di time frame H4, target kita jauh ke atas sana dan kita tidak mencapai profit dan malah balik dan menyentuh SL. Itu bukan salah setupnya. Setup CSAK seperti saya katakan tadi, CSAK di H4 maka targetnya adalah ini CSAK buy di H4, targetnya adalah top BB di H4. Itu target dasarnya, target tujuan terdekatnya. Lain hal jika dia momentum maka lanjut. Jadi jika dia tidak momentum maka sampai di sini saja. Gitu. Disinilah perlunya multi time frame. Apakah kita bisa close di sini? Karena jika dia mencapai top BB dan di time frame kecil di bawahnya di sini ekstrim, maka ini memang sampai di sini saja, dia akan balik lagi ke low BB. Jika tidak ada ekstrim atau apapun tanda-tanda, maka kita boleh lanjut untuk hold. Mungkin itu saja untuk pertanyaan mengenai CSAK. Selanjutnya mengenai apalagi ya, momentum sudah, CSAK sudah, menentukan target juga. Jadi target garis-garis Bollinger Band ini adalah sebenarnya untuk target-target kita. Jika dia momentum berarti kan sudah tidak ada lagi garis di atasnya. Jika dia momentum misalnya seperti ini,
Sudah sudah momentum, berarti kan garis di time frame ini sudah tidak lagi. Nah, berarti garis Bollinger Band terdekat di time frame atasnya di daily. Apakah mid BB, apakah top BB, ataukah low BB misalnya begitu. Jadi garis Bollinger Band di time frame atasnya. Nah, jadi seperti itu. Menentukan target itu adalah menggunakan, kalau saya, apalagi kita menggunakan BBMA, ya menentukan target dan exit itu ya garis-garis Bollinger Band ini atau garis-garis moving average juga ya, karena indikator kita BB Bollinger Band dan moving average. Jadi yang tempat-tempat penentuan target dan exit itu ya garis Bollinger Band ini juga dan garis moving average ya. Misalnya tembus mid BB di sini, ini H4, kita lihat di H1 itu mungkin akan yang terdekatnya adalah MA high. Berarti target amannya adalah MA high di daily. Gitu. Itu ya kira-kira untuk menentukan target. Tapi sebenarnya sudah ada video sebelum ini, bisa dicari ataupun nanti kita akan sertakan di link deskripsi mengenai stop loss dan take profit dengan indikator BBMA. Itu sudah ada penjelasannya ya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, pair mana yang paling mudah untuk ditradingkan? Sebenarnya kalau pair yang paling mudah ditradingkan adalah pair yang ada setup konfirmasi re-entry yang terkonfirmasi. Tidak peduli dia pairnya pair apa. Jadi konfirmasinya ya. Nah, hanya saja kita bisa lihat volatilitas harga pada pasangan mata uang tertentu untuk menentukan area stop loss kita dan target kita. Sekaligus itu nanti yang akan menentukan jumlah lot yang akan kita pasang. Karena pasti berbeda entry di Euro USD dengan SAU USD karena range harian dia berbeda. Begitu ya. Jadi di Euro USD mungkin kita pakai lot 0,05 karena jarak stop lossnya hanya 10-15 pip. Di SAU USD ya kita pakai 0,01 karena jarak stop lossnya misalnya 50 hingga 100 pip. Jadi itu tergantung kita saja ya dalam menyikapinya. Yang penting kalau ditanya pair mana yang paling bagus dan paling aman untuk trading, semua pair yang ada re-entry yang terkonfirmasi secara multi time frame itu aman ya. Kemudian ada satu pertanyaan yang baru masuk dari kawan kita pagi ini sebelum video ini direkam, mengenai perlu nggak sih kita masang stop loss di entry point atau SL plus lah kira-kira maksudnya gitu ya, ataupun SL break even. Itu tergantung kekuatan tren ya. Kalau trennya tidak terlalu kuat ataupun market cenderung sideways, itu tidak ada gunanya pasang SL plus itu, karena hanya akan tersentuh. Lebih bagus close saat dia profit. Tapi kalau trennya terbentuk semua sudah zero loss, itu bisa kita pasang, kita pindahkan SL kita itu di bawah mid BB ya. Jadi gagalnya tersentuhnya nanti SL kita kalau ada CSAK, kira-kira begitu dalam penentuan SL plus ya. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Jikapun tidak terjawab, mungkin karena keterbatasan waktu, nanti kami akan selalu membuat materi-materi yang lengkap mengenai re-entry. Kita akan kupas tuntas semua mengenai CSAK, mengenai momentum ya. Nantikan saja, kami akan memberikan edukasi terbaik semampu kami di channel ini. Demikian untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.